Shalom sahabat Grow. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Widodo, seorang pengajar dan juga seorang praktisi country living. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang telah Pak Widodo pelajari seputar tentang country living. Nah, ada banyak pertanyaan yang muncul Pak Widodo. Banyak sekali orang yang berkata bahwa ketika kita memulai country living, itu harus membutuhkan banyak uang. Apakah itu benar? Ya mayoritas benar ya, tapi saya hanya mau cerita apa yang saya alami saja. Saya sendiri nggak setuju kalau orang country living itu harus punya banyak uang, karena buktinya sebelum kita banyak orang-orang desa sudah country living ya. Buktinya ya mereka nggak banyak uang juga bisa tinggal di desa. Namun saya akan menceritakan tentang kisah saya aja, bahwa saya ingat ketika mau country living itu saya punya tujuan country living itu sekitar tahun 2004. Saya masih ingat itu 2004, ingin kerinduan country living. Kemudian ketika tahun 2007 saya menjadi guru, keinginan country living hilang karena pekerjaan ya. Tapi tahun 2008 saya ingin lagi untuk country living, sehingga pada saat itulah kami mulai mencari tanah. Ada bersama seorang teman saya nyari tanah, dan waktu itu ada satu cerita menarik ketika mencari tanah itu. Ketika saya ke tempat ada namanya daerah Kucur itu, saya mencari tanah di tempat itu, dan pulangnya sebelum pulang saya tawar tanah itu. Saya tawar dengan harga 25%-nya. 25%. Nah kemudian si teman saya bilang, kamu punya uang? Nggak punya. Saya bilang gitu, saya nggak punya uang. Loh ngapain kamu nawar? Ya kalau Tuhan berkehendak dikasih iman ya, saya pasti akan dapat, saya bilang gitu. Nah akhirnya kami pulang. Nah ketika pulang kami berdoa, saya, istri, dan anak juga berdoa, Tuhan kami rindu untuk country living, tapi kami tidak punya uang, kami tidak punya dana. Ya ada rumah tapi nggak mungkin kami jual untuk pindah ke tempat ini, karena itu rumah keluarga. Nah akhirnya kami berdoa, dan puji Tuhan tahun 2015 kami keluar dari guru. Saya putuskan. Sebentar, sebelum itu saya mau memastikan, berarti kerinduan itu tahun 2008 ya. Dan tahun 2015 diputuskan untuk resign dari pekerjaannya untuk memulai country living. Berarti untuk memutuskan hal tersebut membutuhkan iman yang besar ya Pak ya? Ya enggak tahu ya. Tapi dalam arti saya enggak peduli hal itu, tapi saya hanya pengen belajar, saya pengen menurut Tuhan itu aja. Apapun yang Tuhan sampaikan, saya pengen nurut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat itulah saya putuskan, ya udah, gimana kalau country living? Tapi kalau ketika kita country living, kehidupan kita tidak sama seperti sekarang. Saya bilang sama istri, dan istri, anak juga bilang bahwa ya oke lah Pak, tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu ya kita siap. Oke, kalau memang siap, saya berhenti kerja ya. Oke, berhenti kerja. Jadi ketika berhenti kerja, nah disitulah mulai deg-degan ya istilahnya. Mulai kekhawatiran muncul ya. Kekhawatiran muncul. Nah, ini kekhawatiran muncul karena saya rasa ketika saya keluar itu saya hanya dapat uang dari tempat saya itu hanya 1 kali gaji. Karena saya keluar dengan sendirinya ya. Jadi saya pikir 2 bulan ke depan saya bisa makan. Tapi bulan ketiga saya tidak tahu makan apa. Belum lagi tanah saya tidak punya. Rumah apalagi. Tapi disitulah kami berdoa. Kami minta sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk country living, ya tolong bantu saya. Tapi jangan menjadi satu hal yang memalukan buat pekabaran ini, saya bilang gitu sama Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, ketika kami berdoa, ada seorang teman bilang, kamu country living serius, saya bilang gitu. Dari perbincangan panjang lebar, dan akhirnya dia bilang, ya sudah, kita cari tanah, bilang gitu. Nah dalam benak saya itu bahwa tanah ini ya nggak tahu ya, mungkin saya suruh nempatin gitu aja. Ternyata waktu sudah beli, ya udah ini punyamu. Dan dia bilang gini, waktu itu sempat bilang bahwa kalau kamu punya berkat nggak apa-apa, kembalikan. Tapi kalau kamu nggak punya ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, saya siap. Akhirnya ketika tanah kita beli bersama dengan beberapa teman, kita bagi. Kemudian ya mungkin hanya saya yang di sini yang nggak punya uang, yang lainnya beli tanah semuanya. Saya yang satu-satunya yang mungkin tidak memiliki uang, apalagi warisan dan sebagainya. Yang lainnya adalah bisa dibeli dan sebagainya. Tapi saya tidak punya. Nah, akhirnya bahkan sekarang sertifikat tanah ini pun di atas nama saya. Walaupun saudara kita makan di dalam buku buku country living dikatakan kalau kita country living carilah tempat yang
dengan harga murah ya. Kemudian juga dibilang bahwa kalau bisa dengan bukan dana minim, hasil dari hibah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dari situlah kemudian akhirnya saya dapat tanah ini. Nah, tanah sudah dapat, kami sudah berdoa lagi, Tuhan, tanah sudah ada ini, Tuhan. Terus rumah gimana? Dari uang yang saya punya tidak mungkin saya kerja di tempat ini, hidup di country living, hanya cuma bercocok tanam dan lain sebagainya. Kami bisa membeli rumah. Dan itu satu tidak mungkin bagi saya. Secara pikiran manusia tentu itu sesuatu hal yang mustahil ya. Mustahil. Tapi ya puji Tuhan, kami berdoa lagi, Tuhan, tolong saya. Ini sudah ada, kalau memang tidak ada, kami akan buka tenda di sini. Saya sempat bilang sama istri, iya, saya buka tenda di sini, mungkin kami akan hidup di sini dengan cara buka tenda. Tapi nggak tahu gimana nantinya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya berjalan dengan waktu, datang lagi untuk rumah. Dan rumah ini pun ketika dibangun, ya saya nggak ada dana speser pun dari kami. Jadi semua berkat daripada Tuhan. Saya nggak sebut nama ya. Dia orangnya juga nggak mau. Kalau sebut nama ini si A, si B. Tapi orangnya bilang, kalau kamu memang serius ya sudah, bangun aja. Bilang gitu. Loh, berapa? Saya sempat tanya untuk berapa total biayanya. Sudah, kita cari-cari. Akhirnya kami cari-cari lah rumah yang dengan harga murah ya waktu itu. Dan kebetulan kami sempat ke daerah Tuban, cari rumah kayu. Akhirnya kami mendapatkan rumah ini. Dan mereka bangun sampai selesai, kami bayar. Dan akhirnya kami dapat rumah. Jadi artinya kalau ada orang bilang bahwa country living itu hanya untuk orang-orang yang punya uang, ya bagi saya itu tidak berlaku gitu loh. Karena saya sendiri tidak membutuhkan uang. Dan saya tahu bahwa pelajaran daripada Yosua ya, ketika dia mau menyeberangi Sungai Yordan, kan dia masuk dulu ke Sungai Yordannya. Dia sampai tenggelam dulu orang-orang imam-imam itu. Jadi saya mengalami hal seperti itu, bagaimana tenggelam, istilahnya sudah kaki udah masuk sampai pinggang dan waduh, kan masih khawatir nih, Tuhan, bisa enggak saya hidup di sini? Dan akhirnya ternyata sampai di leher, ya Tuhan kasih semua berkat-berkat. Ya kalau memang kamu serius, dan saya yakin siapapun di umat Tuhan yang istilahnya mau rindu untuk country living, berdoa sungguh-sungguh, tidak ada suatu hal yang tidak mungkin. Pasti segala sesuatu bisa terjadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena saya pelajari dari kisah dari bangsa Israel itu, kemenangan-kemenangan yang diraih hampir semuanya bukan karena dari pribadi mereka, itu semua dari Tuhan. Dan saya alami itu. Baik, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah langkah iman dulu, Pak ya. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya sama Tuhan ya. Apakah benar yang kita ambil? Karena apapun keputusan kita ya, kita harus berdoa sama Tuhan. Dan kita membutuhkan iman itu sendiri ya. Dan memang harus dari kita ya, istilahnya artinya bahwa respon kita terhadap kasih Tuhan itu seperti apa. Karena saya sudah juga bilang sama Tuhan dalam doa-doa, Tuhan, saya ingin mendidik anak saya dengan baik di tempat ini. Istri saya, kami semua bukan orang-orang yang baik istilahnya ya. Dalam kehidupan normal ya sama seperti orang-orang normal di luar. Artinya ya kebencian itu ada dan sebagainya. Dan saya rindu untuk tidak memiliki ini, Tuhan. Satu-satunya cara ketika saya belajar Alkitab, dari belajar kisah Abraham, kisah Set, kisah Henok, kisah Yakub, hampir semuanya mereka country living. Dan di tempat itulah mereka dibentuk. Musa juga dibentuk di tanah Midian. Ya kan, dari Mesir 40 tahun di tanah Midian, ngapain? Sebagai seorang gembala. Hari-harinya sebagai seorang gembala. Saya pengen, Tuhan, bisa enggak saya seperti itu? Itu aja. Satu kerinduan yang gila sebenarnya. Terus terang. Bagi beberapa teman saya, teman guru, ngapain Pak? Kok harus berhenti? Sementara kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau ini kan jenjang ada. Mungkin bisa jadi wakil kepala sekolah. Saya sudah wakil kepala sekolah. Mungkin jadi kepala sekolah. Mungkin bisa jenjang lagi naik dan sebagainya. Diterima di conference seperti itu. Tapi aku nggak mau seperti itu. Aku pengen bagaimana mengikuti jalan Tuhan. Mau ditaruh dimanapun, ya itulah. Saya pengen seperti itu. Bagaimana dibentuk oleh Tuhan. Baik. Itu aja sih. Nah, apakah pertanyaan saya adalah apakah pengalaman yang Bapak alami ini bisa juga dialami oleh semua umat Tuhan? Saya rasa bisa, yakin saya bisa. Karena beberapa pengalaman teman-teman ketika datang ke tempat ini, walaupun secara tanah rumah mereka beli ya, tapi secara kehidupan ketika kami berada di sini, mereka semua rata-rata bilang bahwa Tuhan mampu untuk mengatasi semuanya itu. Dan saya yakin tidak ada hal yang tidak mungkin. Banyak lagu ya. Bukan banyak lagu, ada lagi mengatakan enggak enggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kan gitu. Jadi artinya ya kalau memang ada lagu seperti itu,
ada kabar seperti itu, kenapa nggak kita coba? Bahkan saya pernah bilang sama Tuhan, kalau bisa Tuhan pakai saya sebagai kelinci percobaan, apa-apa. Kalau memang itu untuk saudara-saudara yang lain. Kalau memang banyak orang nggak punya uang, tapi bisa punya rumah, bisa punya tanah, pakai saya Tuhan. Saya ingin mengalami itu. Dan tapi ternyata ya akhirnya bisa. Dan itu luar biasa. Tapi dalam bayangan saya dulunya ya enggak ada. Ya ketakutan, saya hanya pakai lutut berdoa, Tuhan tolong saya itu aja. Pagi saya berdoa, malam saya berdoa sama keluarga, Tuhan kami rindu country living. Tapi jalannya terserah Tuhan. Baik. Saya highlight poin di sini ya, teman-teman semua. Jadi menarik ya. Intinya seperti yang Pak Widodo tadi katakan ya, bahwa kita semua sebagai umat Tuhan punya kans yang sama, yaitu untuk dapat memiliki ataupun kerinduan kita, apapun kerinduan kita dapat melakukannya asalkan kita berserah dan juga kita berdoa kepada Tuhan. Baik, untuk menutup, apakah ada mungkin pesan ataupun yang mungkin saran yang Bapak ingin berikan kepada teman-teman semua yang mungkin memang memiliki kerinduan tersebut, tetapi setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Nah, kalau menurut Pak Widodo sendiri, kira-kira apakah ada pesan buat teman-teman yang rindu, yang memiliki kerinduan yang sama? Ya ada sih. Jadi artinya bahwa kehidupan country living ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau kita lihat di Alkitab, hampir semua umat Tuhan itu tinggalnya di country living. Jadi artinya bahwa pesan saya hanya satu, bagaimana kita belajar nurut sama Tuhan. Entah itu dalam hal makanan, tempat tinggal, memilih teman, memilih jodoh, apapun itu. Artinya kita belajarlah nurut sama Tuhan. Banyak orang punya alibi macam-macam ya untuk penurutan, tapi saya belajar bagaimana menurut Tuhan dengan iman primitif itu aja. Artinya iman primitif ini iman yang tidak perlu banyak tanya lah. Karena kalau definisi iman sendiri kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi kita percaya hal itu. Ya seperti itu. Jadi Tuhan ketika ya ini ada satu kawan country living, oke Tuhan saya mau ikut. Ada pekabaran tentang ini, saya ikut. Saya belajar untuk apa sih yang saya dapat dari situ. Dan hampir semua ketika saya ikuti ini itu tidak ada satupun yang mengecewakan saya. Artinya bahwa apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan tunjukkan itu satu hal yang terbaik untuk kita semua. Jadi buat saudara semua juga hal yang sama. Kalau ada satu anjuran, satu tuntutan, satu perintah yang berasal dari Tuhan, kita ikuti. Karena apa? Begitu kita mengikuti alur Tuhan, satu kenikmatan akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama. 3 poin tadi yang paling penting. Rekan-rekan tadi semoga sudah di-highlight. Yang pertama, bahwa kita harus berdoa terlebih dahulu, itu hal yang paling penting. Yang kedua, ketika sudah kita berdoa, take a leap of faith. Harus kita menunjukkan iman kita. Nah, yang selanjutnya adalah milikilah iman primitif itu sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama. Karena sudah sharing di section kesaksian pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita dan juga para teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.